Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan yang kemarin, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Ini yang perlu kalian ketahui ya, tidak semua peristiwa yang dialami manusia pada masa lampau dapat disebut sebagai peristiwa sejarah atau sejarah sebagai peristiwa. Karena apa? Karena ada syarat-syarat yang harus dilalui. Di sini kalian bisa lihat di dalam gambar, ini adalah gambar pengunduran presiden kita yang kedua, yaitu gambar pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, apa sih syarat sebuah peristiwa sejarah, sebuah kejadian itu bisa disebut sebagai sejarah sebagai peristiwa? Yang pertama adalah unik. Unik itu artinya hanya terjadi satu kali. Jadi nggak bisa kita bilang sejarah itu terjadi dua kali. Ibu sudah pernah bilang ya, yang terjadi dua kali itu adalah gejala-gejalanya. Tapi setiap peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Seperti peristiwa ini kan, pengunduran diri Pak Harto kan hanya pernah terjadi satu kali. Kalaupun nanti ada pengunduran diri presiden yang lain, itu kan orang yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, penting. Penting di sini artinya adalah memiliki pengaruh atau dampak buat ilmu pengetahuan ataupun masyarakat luas. Misalnya kejadian ini jelas penting ya, kejadian pengunduran diri Pak Harto jelas penting karena apa? Merubah semua yang ada di Indonesia, merubah sistem pemerintahan, merubah keadaan rakyat dan lain sebagainya. Misalnya kejadian yang lainnya adalah sejarah kehidupan kakek kalian. Menurut keluarga kalian memang itu penting, makanya bisa disebut sejarah peristiwa sejarah keluarga kalian, tapi tidak penting untuk orang lain. Karena apa? Karena tidak berdampak banyak untuk orang lain. Jadi makanya peristiwa sejarah juga tergantung dilihat dari siapa dulu. Ya, kalau kalian menurut kalian kakek kalian adalah orang yang penting, ya bisa disebut sebagai peristiwa. Tapi kalau menurut banyak orang itu tidak penting, ya tidak bisa disebut sejarah sebagai peristiwa. Nah, yang syarat yang ketiga adalah objektif. Objektif di sini artinya adalah setiap peristiwa tersebut didukung oleh fakta sejarah. Jadi kejadiannya benar-benar terjadi. Karena apa? Fakta sejarah kan harus pakai fakta keras ya. Jadi benar-benar kejadian tersebut pernah terjadi. Selanjutnya ini ada sebuah wacana. Di sini wacana ini kalau kalian baca, ini adalah wacana tentang peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Berdasarkan wacana tersebut, sejarah memiliki ciri-ciri yang pertama adalah abadi. Abadi di sini artinya sejarah itu dikenang sepanjang masa. Jadi jadi peristiwa itu bukan cuma terjadi di tahun 28 terus selesai, enggak, tapi apa? Dikenang atau diulang-ulang terus sepanjang masa. Contohnya lagi adalah misalnya peristiwa 17 Agustus 45, kan tiap tahun kita merayakan kemerdekaan kita kan. Jadi itu abadi karena apa? Akan terus dikenang sepanjang masa karena terulang terus tiap tahunnya. Dengan cara apa? Mengenang. Yang kedua adalah unik. Unik tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali, tidak pernah terulang secara persis. Ya, jadi tidak ada peristiwa sejarah yang terulang secara sama. Yang ketiga adalah penting. Penting di sini adalah memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Di sini lagi harus kalian ketahui sifat sejarah. Sifat sejarah itu yang pertama, sifat sejarah sebagai peristiwa yang pertama itu adalah bersifat kronologis. Kronologis artinya berdasarkan urutan waktu. Jadi kita nggak bisa belajar sejarah itu lompat-lompat waktunya. Jadi harus berurutan. Contohnya kita belajar sejarah tahun 50, habis itu kita harus belajar tahun 60. Karena apa? Peristiwa di tahun 60 itu adalah akibat dari peristiwa tahun 50. Dan dari peristiwa tahun 60 akan ada dampaknya kepada peristiwa tahun 70. Jadi nggak bisa belajar dari tahun 50 langsung ke 70, nggak bisa. Karena apa? Karena ada tahun 60 di tengah-tengahnya, seperti itu contohnya. Jadi peristiwa sejarah yang sifat sejarah sebagai peristiwa pertama adalah kronologis. Yang kedua, yang kedua adalah adanya hubungan sebab akibat. Jadi sudah Ibu bilang tadi ya, sebab akibat atau kausalitas. Di sini artinya sebuah peristiwa itu nggak pernah terjadi sendiri, karena sebuah peristiwa itu adalah dampak dari peristiwa sebelumnya. Dan sebuah peristiwa itu adalah akan mengakibatkan kepada peristiwa lanjutannya. Contohnya misalnya pengunduran diri Pak Harto. Pengunduran diri Pak Harto adalah dampak dari kebijakannya Pak Harto di tahun-tahun sebelumnya. Dan pengunduran diri Pak Harto akan menimbulkan dampak lagi kepada tahun-tahun selanjutnya, itu makanya kita masuk ke zaman reformasi ya. Jadi atau contohnya gini, Orde Baru membuat dampak kepada lahirnya reformasi. Tapi Orde Baru itu apa? Orde Baru adalah dampak dari masa sebelumnya, itu Orde Lama. Selanjutnya kita masuk ke sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah di sini adalah sejarah. Jadi gini, cerita atau kisah aktivitas manusia pada masa lampau itu istilahnya adalah rerum gestarum.
Jadi semua aktivitas manusia pada masa lampau itu biasanya disebut sebagai rerum gestarum atau kisah dari peristiwa yang telah terjadi. Nah, jadi ada sebuah peristiwa lalu kita ulang lagi, kita kisahkan kembali, itu disebut sebagai kisah. Nah, rekaman peristiwa sejarah sebagai kisah itu meskipun hanya terjadi sekali, tapi kan rekamannya bisa disaksikan berulang-ulang. Nah, kalau kita menyaksikan berulang-ulang berarti kita sedang menyaksikan kisah sejarah kayak gitu ya. Nah, apa sih sejarah sebagai kisah? Sebagai kisah itu adalah rekonstruksi, hasil rekonstruksi atau interpretasi sejarawan terhadap kejadian masa lampau. Jadi diceritakan kembali. Nah, kebanyakan sejarah sebagai kisah ini memiliki sifat subjektif. Kenapa sih bisa subjektif? Subjektif itu apa? Subjektif itu artinya hanya berdasarkan pandangan satu orang aja. Jadi tidak objektif. Karena apa? Karena kan dia mengisahkan versinya dia. Jadi contohnya peristiwa misalnya pengunduran diri Pak Harto. Kalau dilihat dari sisi mahasiswa sama dilihat dari sisi tentara, itu kan pasti ada dua pandangan yang berbeda. Karena apa? Karena kan dia mengisahkan pakai versinya masing-masing. Makanya sejarah sebagai kisah ini disebut dengan sejarah yang subjektif. Apa sih alasan kenapa bisa menjadi subjektif? Ini ada beberapa penyebab. Yang pertama adanya kepentingan. Nah, kepentingan di sini adalah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang dibawa saat dia mengisahkan. Contohnya mahasiswa. Ketika mahasiswa menceritakan peristiwa pengunduran diri Pak Harto, otomatis dia tidak akan merasa bersalah karena Pak Harto diturunkan. Karena apa? Karena dia membawa kepentingannya di situ. Kepentingan untuk buat negara lebih adil dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tanya ke keluarganya Pak Harto, peristiwa tahun 98 itu merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan. Karena apa? Kok keluarga dia dijatuhkan seperti itu dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Yang kedua adalah kelompok budaya. Kelompok budaya di sini adalah adanya perbedaan latar belakang kelompok sosial. Jadi tergantung dari mana dia menceritakannya. Kalau dia orang kecil, otomatis dia suka sama peristiwa 98 tersebut. Tapi kalau dia dari kelompok konglomerat, dia nggak suka. Karena apa? Gara-gara peristiwa 98 usahanya jadi bangkrut kayak gitu. Oke, selanjutnya pemberendaran pengetahuan. Di sini tergantung pengetahuan dari si pengkisah ya. Kalau si pengkisah ini seorang yang pengetahuannya luas, otomatis dia akan menjelaskan dari berbagai sisi. Tapi kalau misalnya yang mengisahkan ini cuma tahu misalnya pada kecil tadi, otomatis dia cuma menceritakan pakai versinya dia yang dia tahu aja atau yang dia lihat saja. Jadi tergantung pengetahuannya juga. Lalu yang selanjutnya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai di sini adalah gimana caranya dia mengisahkan sesuatu tapi ada nilainya di dalamnya. Contohnya peristiwa 98. Dalam peristiwa 98 itu kan banyak sekali etnis-etnis tertentu yang terbunuh atau terbuang kayak gitu kan. Nah, di sini bagaimana caranya dia tetap menyampaikan pakai versinya dia tapi tetap memegang nilai-nilai tertentu yang sudah ditanamkan di keluarganya. Lalu selanjutnya kemampuan berbahasa. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Karena kalau dia sedang mengisahkan sesuatu, otomatis kita pakai bahasanya dia kan, atau kita mendengarkan bahasanya dia. Kalau dia pakai bahasa kemampuan bahasanya rendah, otomatis kan kita yang mendengarkan juga, oh benar nggak sih kayak gini, kok dia kayaknya menceritakannya tidak baik atau gimana. Nah, beda lagi kalau yang menceritakannya punya kemampuan berbahasa yang baik, otomatis kan kita akan senang dengar ya, bahkan kita bisa percaya aja itu versi yang paling benar gitu. Jadi kemampuan berbahasa juga sangat penting. Nah, selanjutnya karena sejarah sebagai kisah itu banyak sekali jenisnya, maka di sini sejarah sebagai kisah bisa menurut Sartono Kartodirjo dibagi berdasarkan beberapa jenis ya, kajian atau beberapa kajian. Yang pertama adalah sejarah politik. Biasanya kalau sejarah politik ini isinya hanya membahas tentang orang-orang besar. Jadi para elit-elit politik, para pemimpin-pemimpin atau penguasa. Lalu selanjutnya sejarah ekonomi, jelas ya, dari sejarah ekonomi ini membahas tentang kehidupan ekonomi. Sejarah sosial, nah kalau tadi politik ngebahas orang-orang besar, kalau sejarah sosial ini biasanya ngebahas kaum-kaum kecil, kaum marginal seperti misalnya buruh, petani dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya sejarah kebudayaan. Nah kalau kebudayaan ini lebih kepada kajian budaya atau kajian peninggalan-peninggalan budaya, di mana biasanya kayak misalnya ngebahas tentang kehidupan kerajaan atau peninggalan-peninggalan masa lampau kayak seperti itu. Lalu selanjutnya sejarah pemikiran. Kalau sejarah pemikiran ini lebih kepada sejarah cara pandang atau cara pikir seorang. Karena pemikiran kan tentang pemikiran seseorang kan. Contohnya sejarah pemikirannya Kongfutsche dari Cina. Akhirnya dia menghasilkan ajaran yang namanya Konghucu. Jadi sejarah pemikiran akan lebih membahas tentang pikiran satu orang.
Oke, selanjutnya sejarah kota. Sejarah kota di sini biasanya dilakukan sama sejarawan arsitek misalnya, atau ahli geografi, atau perencana tata kota, atau ahli sastra gitu. Karena sejarah kota membahas tentang kehidupan kota tersebut dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir adalah sejarah keluarga. Sejarah keluarga di sini bisa dibilang kajian keluarga mencakup asal-usul kerajaan misalnya, atau keberadaan sistem kekerabatan, atau hubungan keluarga A dan keluarga B yang berpengaruh buat Indonesia atau berpengaruh buat sejarah dan lain sebagainya. Itu untuk sejarah sebagai kisah. Jadi ingat ya, kalau ilmu itu pakai sejarah, ada sebuah kejadian terus diteliti. Kalau peristiwa ya udah kejadian seperti gitu aja. Tapi ingat, itu harus berperan penting. Kalau sejarah sebagai kisah adalah sebuah peristiwa sejarah yang diceritakan kembali. Nah, yang terakhir, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni, kalau kalian pernah baca novel sejarah, kalian pernah baca atau kalian pernah nonton film-film sejarah, itu sebenarnya sejarahnya ada, tapi karena di sini pakai seni, maka di sini unsur sejarah sebagai seni kadang gini loh. Sejarah itu nggak selamanya harus pakai etika atau logika ya, atau nggak. Kadang gini, ada beberapa kisah sejarah yang kita tuh bahkan buntu, ini benar nggak sih kejadiannya nyata kayak gini. Oleh karena itu makanya dibutuhkan estetika di sana. Contohnya misalnya peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 45. 17 Agustus 45 itu benar nggak sih malamnya Soekarno diculik, paginya malamnya Soekarno dikembalikan ke Jakarta, lalu paginya dia bikin proklamasi? Kok bisa secepat itu? Terus siapa yang bikin bendera dan lain sebagainya? Kita kan buntu di situ, kita belum bisa mencari tahu kebenaran, benar nggak sih benderanya sampai jadi dan sebagainya. Akhirnya butuh estetika. Nah, estetika di situ berasal dari mana? Imajinasi. Makanya dapat kan kisah-kisah kalau Ibu Fatmawati datang ke tukang soto ngambil selebarannya tukang soto, lalu dijahit sama spraynya. Jadi tukang soto punya kain warna merah, Ibu Fatmawati punya spray warna putih, akhirnya jadilah bendera merah putih. Bener nggak sih kejadiannya seperti itu? Itu adalah mainan imajinasi. Karena apa? Karena ada fakta-fakta tertentu yang nggak bisa kita gali lagi lebih dalam karena ya keterbatasan, karena waktunya udah lama dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh pelaku-pelaku utama sejarahnya udah nggak ada. Jadi makanya bisa dibilang imajinasi atau sejarah sebagai seni yang main di sini. Jadi makanya nggak selamanya sejarah itu harus selalu dipandang dari etika ataupun dari logika, karena kita punya bisa pakai estetika di sini. Oke, selanjutnya unsur sejarah sebagai seni. Unsur sejarah sebagai seni yang pertama itu ada imajinasi. Imajinasi ingat tadi adalah kita harus menggambarkan. Jadi kalau peristiwa sejarah udah mentok, lalu kita nggak bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita jawab, baru dari situ bermain imajinasi. Kenapa sih bisa kayak gini? Imajinasi aja yang main di sana. Oke, selanjutnya intuisi. Nah, intuisi atau ilham. Jadi di sini maksudnya adalah sejarawan tuh harus jadi kalau tadi sudah mentok kayak tadi, sejarawan tuh harus memutuskan itu tuh kayak gimana kejadian selanjutnya. Jadi misalnya kayak tadi sudah Ibu bilang kan, benar nggak sih setelah Ibu Fatmawati itu berhasil bikin bendera, setelah kejadian tanggal 17 Agustus Soekarno akhirnya buka puasa bersama di mana gitu. Nah, itu kan ada pertanyaan, karena kan saat itu kan 17 Agustus 45 kan lagi bulan puasa ya. Soekarno buka puasa nggak atau gimana? Nah, itu akhirnya bermain intuisi. Akhirnya kita tembak, habis itu Soekarno makan bareng dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya emosi. Jadi emosi di sini artinya kalau kita lagi menuliskan sejarah, kita harus memainkan emosi pembaca atau memainkan emosi penonton. Jadi jangan sampai kita menyampaikan kisah sejarah udah gitu-gitu aja. Misalnya kisah sejarah yang hebat, misalnya kisahnya Ken Arok, Ken Dendes misalnya, Kerajaan Singosari. Itu kan nggak bisa cuma kita bilang habis itu Ken Arok ngebunuh Tunggul Ametung, lalu nanti Ken Arok nikah sama Ken Dendes, kan udah maksudnya terlalu datar kalau kayak gitu, kalau nggak ada emosi di dalamnya. Jadi kita kasih emosi di situ supaya penonton selain tahu jalan ceritanya, penonton juga bisa merasakan emosinya. Lalu selanjutnya gaya bahasa. Nah, ini tergantung gaya bahasanya juga. Jadi kemampuan gaya bahasa tuh benar-benar harus benar-benar tinggi kalau untuk menuliskan sejarah sebagai seni. Karena apa? Karena kalau gaya bahasa kita ya datar-datar aja, ya makanya nggak ada yang mau baca novel sejarah, nggak akan ada yang mau nonton film-film sejarah. Karena apa ya? Karena nggak menarik juga. Oke, selanjutnya sejarah sebagai seni itu memiliki kekuatan. Kekuatan sejarah sebagai seni yang pertama adalah memperkuat karakter. Jadi enaknya atau sisi positif sejarah sebagai seni itu karakter tuh pasti kuat. Jadi
kisah Ken Dede sama Ken Arok tuh bener-bener bisa terasa di hati penonton atau pembaca itu karena bener-bener dijelaskan secara detail. Beda kalau dia baca buku sejarah umum ya. Kalau buku sejarah umum ya itu kan buku pelajaran, maksudnya nggak akan dapet feel-nya. Sedangkan kalau dia nonton atau dia baca novel, otomatis dia akan mengerti karakternya Ken Arok tuh kayak gimana, karakter Ken Dede kayak gimana. Sehingga itu akhirnya bisa mempertegas struktur atau alur penulisan. Jadi makin lebih paham lah alur cerita tuh, lebih paham kalau bisa kita belajar sejarah melalui seni, atau kita belajar sejarah pakai biasanya kan anak-anak zaman sekarang belajar pakai video, misalnya film atau novel, itu kan pasti lebih cepat mengerti ya. Lalu selanjutnya apa sih kelemahannya? Otomatis kelemahannya di sini adalah berkurangnya objektivitas. Artinya akan ada fakta-fakta tertentu yang ditutupi atau akan ada fakta-fakta tertentu yang tidak tersampaikan. Karena apa? Karena cakupan materinya pasti hanya diambil yang esensinya aja. Jadi dia nggak mencakup semua, bahkan ada beberapa hal yang dilupakan. Ya, oke, itu untuk sejarah sebagai seni. Nah, selanjutnya cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah di sini ada dua. Yang pertama, ini kalau untuk materi ini kayaknya untuk selanjutnya saja ya. Sebelumnya di sini yang Ibu kemarin lupa jelaskan adalah pengertian kata sejarah. Sejarah itu apa sih? Sejarah kalau bahasa Indonesia sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun. Syajaratun artinya adalah pohon. Kenapa pohon? Karena sejarah zaman dulu adalah sejarah yang membahas tentang orang-orang besar. Jadi kalau kita mau mengetahui sejarah si A, kita akan mencari tahu siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, neneknya, dan sebagainya. Nah itu kan lama-kelamaan jadi kayak pohon silsilah keluarga kan. Nah pohon silsilah keluarga inilah yang mengakibatkan akhirnya kita memakai kata syajaratun atau pohon untuk menjelaskan arti dari sejarah atau mendefinisikan kata sejarah. Ya, jadi sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu pohon. Nah, kalau bahasa Inggris bahasa Inggris sejarah history itu berasal dari bahasa Yunani yaitu historia. Historia artinya apa? Historia artinya adalah yang diketahui. Nah, sedangkan bahasa Belandanya sejarah adalah Geschiedenis, atau bahasa Jermannya Belanda adalah Geschichte. Nah, ini artinya adalah yang terjadi atau peristiwa yang pernah terjadi. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.